Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di hari Sabtu ini. Kita masuk ke bahasan materi IPS berikutnya, yaitu tentang konflik dan integrasi sosial. Untuk bahannya silakan kalian buka buku paketnya. Kemudian nanti akan ada tugas, ini adalah materinya dimulai dari halaman 61 sampai akhir bab ini. Oke, jadi boleh sambil dilihat juga, nanti boleh kalau misalnya mau ditandain yang penting di bukunya, boleh sambil di pause, diperhatikan karena nanti akan ada tugasnya ya. Kita mulai bahasan hari ini. Pertama, tentang konflik. Konflik atau pertentangan diartikan sebagai suatu bentuk interaksi ditandai oleh keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai, dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, jadi pertentangannya di sini, pertentangan atau konflik yaitu adalah interaksi. Jadi adanya saling berinteraksi antara bisa satu orang, dua orang. Karena kita lihat pengertiannya secara sosiologis. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa konflik bisa terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, kita tahu bahwa konflik bisa terjadi antara individu ke individu, individu ke kelompok, atau ke kelompok ke kelompok. Jadi tidak hanya perorangan, tapi juga bisa tentang kelompok-kelompok. Nanti akan kita pelajari di belakang nih nanti. Nah, dalam tahap selanjutnya, konflik bisa berarti menyingkirkan pihak yang menurut mereka jadi lawan konfliknya mereka gitu, dengan cara mengancam, menghancurkan, melukai, melenyapkan, kemudian atau membuat tidak berdaya. Ya, pokoknya intinya adalah ada dua pihak, gimana caranya intinya satu sama lain bisa saling mengalahkan gitu. Nah, biasanya dari situ munculnya konflik. Nah, bentuk-bentuk konflik itu dibagi jadi 5. Ini ada di buku paketnya. Berdasarkan sifatnya yaitu destruktif dan konstruktif. Jadi konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang maupun kelompok pihak lain. Nah, sedangkan konstruktif itu adalah bersifatnya fungsional, di mana muncul karena adanya perbedaan kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu masalah. Nah, kalau konstruktif tujuannya nanti akan jadi membangun, sedangkan destruktif cenderung saling menghancurkan gitu. Kemudian berdasarkan posisi pelaku, di mana ada vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, ini kaitannya adalah tentang, kalau vertikal tentang dua kelompok yang kedudukannya beda. Kalau horizontal, dua kelompok yang posisinya sama di masyarakat, itu berkonfliknya itu. Kalau diagonal itu adalah ketika dua kelompok yang mengalami ketimpangan sosial yang jauh banget gitu, karena ketidakadilan akhirnya jadi konflik diagonal. Biasanya karena alasan-alasan perbedaan yang terlalu jauh menyimpang gitu. Terus kemudian ada sifat, berdasarkan sifat pelaku, dan ini dibagi jadi 2, yaitu terbuka dan tertutup. Nah, kalau terbuka itu semuanya tahu nih. Konflik terbuka adalah ketika konfliknya diketahui oleh semua pihak. Nah, kalau misalnya tertutup itu yang tahu cuma orang-orang yang berkonflik aja yang terlibat, jadi yang tahu. Kalau terbuka itu semua orang tahu, kalau tertutup ya cuma yang konflik aja yang tahu. Nah, kalau berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia, ini adalah ya udah, ini mah konflik yang biasanya timbul karena perbedaan-perbedaan, bisa karena sosialnya, karena pilihan politiknya, karena tingkat ekonominya berbeda, karena budayanya berbeda, ideologinya berbeda, kan bisa menimbulkan konflik ya. Mulai dari beda pilihan, beda cara hidup, beda budaya, dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan konflik, dari mulai perbedaan pendapat sampai dengan konflik rasial dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang kelima adalah konflik berdasarkan cara pengelolaannya, yaitu interindividu, antar individu, dan antar kelompok. Nah, kalau antar kelompok jelas ya ada dua kelompok, karena beda
beda perbedaan yang dia dimiliki keduanya akhirnya berkonflik. Nah sekarang yang paling ini, apa bedanya inter individu dengan antar individu? Nah kalau inter individu biasanya adalah menyangkut emosi, kemudian perasaan, sehingga timbul keresahan, kemudian akhirnya jadi konflik. Nah kalau antar individu itu biasanya kaitannya adalah dengan perbedaan selera, perbedaan gagasan dan lain sebagainya. Kalau inter individu dari keresahan, kalau antar individu biasanya tentang perasaan suka atau tidak suka, atau like atau dislike di sini. Kalau di buku paketnya itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, penyebab munculnya konflik, di mana di sini ada 4, ada perbedaan antar perseorangan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah dari 4 ini, yang pertama itu adalah perbedaan antar perseorangan, di mana setiap individu pasti memiliki sifat dan keanekaragamannya sendiri. Jadi tiap orang tuh sifatnya pasti beda-beda. Akhirnya biasanya karena perbedaan itu, kayak misalnya di Indonesia aja terdiri dari banyak suku dan pasti beda masing-masing cara hidupnya dan lain sebagainya. Bisa jadi kita nggak suka sama yang satu lain. Nah akhirnya dari perbedaan tersebut bisa meruncing sampai akhirnya muncul konflik. Nah di tingkat yang lebih lanjut, yang ke nomor 2, yaitu ada perbedaan kebudayaan, di mana di sini perbedaan budaya menimbulkan itu tadi, kayak misalnya ada budaya-budaya, kan kita suka nemuin orang yang cara makannya pakai tangan, ada lagi yang nggak bisa gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dua kelompok itu tidak bisa menerima satu sama lain, itu bisa jadi timbul konflik karena perbedaan kebudayaan itu yang contoh simpelnya. Ada contoh yang lebih besarnya nanti, silakan kalian cari yang lebih lanjut. Perbedaan kepentingan, nah biasanya ini adalah cenderung lebih ke konflik antar kelompok, di mana tiap kelompok biasanya memiliki kepentingannya masing-masing. Akhirnya gimana caranya ketika kelompok tersebut memperjuangkan kepentingannya, terus tiba-tiba ada kelompok lain yang nggak suka gitu, karena mereka punya perbedaan kepentingan. Akhirnya muncul konflik di situ. Kayak sekarang nih lagi ada kelompok yang, kalau kita lihat di Komodo, ada kelompok pebisnis yang ingin membangun dan mengembangkan ekonomi, tapi di sisi lain ada masyarakat yang merasa Komodo itu harus dilindungi gitu, bukan lahan bisnis. Nah akhirnya beda kepentingan nih, yang satu ingin profit, yang satu ingin alamnya tetap lestari. Akhirnya karena beda kepentingan, akhirnya bisa jadi konflik. Nah di nomor 4 ada perubahan sosial, di mana ini terjadi perubahan sosial di kehidupan masyarakat. Kayak zaman dulu dan zaman sekarang akan beda. Orang zaman dulu akan jadi masalah ketika malam kita masih berkeliaran di luar gitu, tapi kan perubahan sosial terjadi di mana banyak aktivitas-aktivitas yang dijalankan di waktu malam gitu. Pada akhirnya perubahan sosial ini bisa menimbulkan konflik juga, di mana kan banyak yang nggak bisa ngerti, munculnya stigma di masyarakat dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan konflik baik antar individu, antar kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Nah dampak dari sebuah konflik itu ada, ternyata konflik tidak hanya menimbulkan dampak negatif tapi juga dampak positif, di mana ada beberapa dampak positifnya, yaitu menjelaskan aspek kehidupan yang belum jelas dan masih belum tuntas ditelaah. Nah jadi terus kemudian memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Nah penyesuaian yang terjadi itu antara dua kelompok, akhirnya ketika konflik selesai, akhirnya mereka cari solusinya, jalan tengahnya. Akhirnya mau nggak mau nanti pasti akan ada yang harus mengalah satu sama lain. Di nomor 3 kita punya meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Nah biasanya kan solid gitu. Ketika ada dalam satu kelompok, biasanya ada rasa dimana mereka memiliki rasa senasib sepenanggungan, dimana ini kalau satu sakit
yang lain dalam satu kelompok ngerasa sakit. Akhirnya itu adalah dampak positif yang muncul ketika anggota kelompok tersebut terlibat konflik dengan kelompok lain gitu. Adanya rasa saling senasib sepenanggungan. Kemudian merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Terus kemudian yang berikutnya ada dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Nah, ini kaitannya nanti dengan penyelesaiannya sendiri. Terus kemudian dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Terus kemudian memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik di dalam kekuatan yang seimbang. Nah, ini biasanya orang nyebutnya adalah win-win solution. Nah, di sisi lain biasanya ya kalau ada posisi positif berarti kalau ada dampak positif berarti pasti ada dampak negatifnya. Nah, ada 4 dampak negatif yang Bapak ini. Yang pertama adalah keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok ya. Pastikan kalau konflik terjadi nanti jadi renggang hubungannya dan lain sebagainya. Terus kemudian pada tahap lanjut konflik kan bisa berarti ya udah bentrok gitu. Pada tadi pengertiannya bisa menimbulkan bentrokan sehingga menyebabkan hilangnya harta benda atau rusaknya fasilitas umum, rusaknya benda-benda ininya. Terus kemudian bahkan pada tahap tertentu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Terus kemudian berubahnya kepribadian para individunya akhirnya gitu, karena tadi bisa jadi dipengaruhi oleh kebencian terhadap kelompok lain atau lain sebagainya, itu bisa menimbulkan perubahan kepribadian. Kemudian munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Nah, ini biasanya dampak buruknya adalah ketika dua kelompok berkonflik, kemudian kelompok pemenang akan merasa menguasai kelompok yang kalah. Akhirnya dia mendominasi, bahkan bisa jadi timbul rasa untuk menguasai. Nah, wujud konflik di masyarakat ada konflik individual, konflik antar kelas, konflik rasial, dan konflik politik. Nah, individual biasanya ya bertengkar satu sama lain. Terus kemudian yang antar kelas tuh biasanya yang itu saya kasih contoh adalah aksi warga menolak penggusuran lahan. Kemudian ada lagi demo menolak keputusan perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan rusaknya fasilitas umum. Ada lagi konflik rasial yang berkaitan sama golongan satu dengan golongan yang lain karena perbedaan ras atau suku akhirnya jadi bentrok. Ada lagi karena perbedaan politik. Nah, ini kaitannya adalah dengan kemajemukan horizontal dan vertikal. Itu ada di buku, silakan kalian tandai tentang kemajemukan horizontal dan vertikal. Nah, berikutnya setelah konflik kita masuk ke dalam integrasi sosial, di mana di sini integrasi sendiri dapat diartikan sebagai proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi, dan bagian-bagian yang sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Nah, kalau itu terlalu panjang, kita sebut saja integrasi sosial sebagai proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, integrasi sosial sendiri itu adalah sebetulnya kayak lawan dari konflik. Kalau konflik kan nanti akhirnya jadi pecah belah. Kalau integrasi itu jadi menyatu rakyatnya gitu, masyarakatnya. Nah, pada tahap lanjutannya tuh integrasi sosial pada akhirnya nanti akan menjadi integrasi nasional yang sampai saat ini kita pun masih menuju ke sana. Nah, ini didukung faktor pendukungnya apa? Yaitu pertama rasa senasib sepenanggungan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bersama, kesepakatan dan konsensus nasional, adanya simbol kenegaraan,
kemudian pengembangan budaya gotong royong. Nah ini yang pendukungnya nih. Nah faktor penghambatnya itu ada juga, di mana masyarakat Indonesia yang heterogen, terdiri dari banyak suku, banyak ras, banyak agama, kemudian banyak ideologi juga. Akhirnya ini menjadi menghambat terbentuknya integrasi sosial dalam tahap nasional. Kemudian wilayah Indonesia yang luas, di mana luasnya dipisahkannya oleh laut, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan bisa jadi terhambatnya proses menyatu ini, karena jarak yang jauh, terus kemudian terlalu luas, dipisahkan oleh pulau-pulau, oleh laut, oleh pulau. Terus kemudian yang ketiga, masih banyak ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan. Nah di masyarakat kan sekarang kita merasakannya, kalau di daerah yang perkotaan pembangunannya jalannya bagus, gedungnya tinggi, sarana prasarana gampang untuk kayak sekolah online yang sinyalnya cukup baik, bagus. Sedangkan yang di daerah kadang-kadang jalan aja nggak ada, listrik juga kurang dan lain sebagainya. Akhirnya itu menghambat terbentuknya integrasi sosial dan nasional. Yang berikutnya adalah munculnya atau adanya paham etnosentrisme, di mana ini adalah beberapa suku bangsa merasa menonjolkan kelebihan budayanya tapi merendahkan suku bangsa yang lain gitu. Jadi sekelompok orang merasa dirinya besar, akhirnya dia tapi jeleknya dia menjelek-jelekan kelompok lain yang lebih kecil. Nah yang terakhir yaitu lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat masuknya budaya asing. Nah itu jadi nilai-nilai kearifan lokal kita akhirnya tergeser sama budaya-budaya asing yang masuk. Berikutnya adalah cara mengatasi konflik. Nah kalau tadi kan integrasi sosial, supaya terjadi integrasi sosial maka si konflik ini harus diselesaikan. Nah cara mengatasi konflik itu ada 4 cara, yaitu yang pertama konsiliasi, kemudian mediasi, adjudikasi, dan arbitrasi atau perwasitan. Yang pertama itu konsiliasi, di mana konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik yang pertama dan utama, di mana ini adalah mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang mengalami konflik demi tercapainya tujuan bersama. Jadi pihak yang berkonflik, pihak yang misalnya ada 2 kelompok yang berkonflik, itu dipertemukan, terus ditanya kelompok A maunya apa, kelompok B maunya apa, terus akhirnya dirundingkan. Ya udah gimana nih, dicari solusinya sampai akhirnya konflik bisa diredam dengan ketemunya tuh dua keinginan dari masing-masing kelompok. Terus kemudian arbitrasi, yaitu perwasitan, di mana kalau di arbitrasi penyelesaian konfliknya yaitu pakai jasa penengah, di mana ada orang yang jadi wasit gitu, jadi kayak ada pihak yang mendengarkan. Nah itu mendekati sama mediasi, dimana kalau tadi kan melibatkan pihak ketiga dipilih oleh, kalau di arbitrasi itu dipilih sama pihak yang berkonflik karena dianggap memiliki kapasitas. Nah kalau mediasi itu adalah penyelesaian konfliknya sama meminta bantuan pihak ketiga tapi sebagai penasihat saja gitu, bukan wasit. Kalau wasit kan bisa menentukan keputusan tadi, kalau mediasi hanya berupa penasehat saja, dimana pihak ketiga nanti akan mencoba mempertemukan dan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik atau bersengketa atas dasar kompromi antara kedua belah pihak tersebut. Yang berikutnya adalah adjudikasi, di mana ini adalah pengendalian konflik yang diselesaikan dengan cara pengadilan. Nah ini biasanya adalah tahap terakhir nih. Kalau konsiliasi pertama ketemu dua belah pihak yang berkonflik, terus akhirnya gak ketemu solusinya, akhirnya mediasi ada minta orang jadi penasehat, ternyata nggak bisa juga, akhirnya arbitrasi, ada orang yang mengambil keputusan untuk jadi menyelesaikan konflik, ternyata nggak terima juga dengan keputusannya. Pada akhirnya tahap akhirnya adalah adjudikasi, di mana
penyelesaian konfliknya dibawa ke pengadilan gitu dan diselesaikan di pengadilan antara kedua belah pihak. Biasanya adjudikasi itu udah masalah-masalah yang berkaitan sama warisan, terus kemudian urusan-urusan yang memang harus butuh hukum di dalamnya, kaitan hukum. Nah, berikutnya adalah model penyelesaian konflik. Itu ada 4, yaitu model penyelesaian konflik berdasarkan sumber konflik, terus kemudian model building, model pluralisme budaya, dan model intervensi pihak ketiga. Nah, itu tinggal dibaca, itu jelas di buku kalian. Kemudian dalam penyelesaian konflik ini umum nih. Umumnya dalam penyelesaian konflik tadi itu biasanya adalah ada asumsi dasar di mana dua belah pihak akan mengalami yang pertama kalah dengan kalah, di mana kedua belah pihak nggak ketemu gitu, yang satu pengen A, satu pengen B, tapi nggak ada yang dapat. Udah aja selesai, berarti dua-duanya sama-sama kalah. Terus kemudian ada lagi yang kalah dan yang menang, di mana satu pihak dapat keinginannya. Nah, kalau yang menang sama menang itu bisa jadi dua-duanya saling memenuhi tuntutannya sampai akhirnya dua-duanya dinyatakan oh ya udah gitu. Ya udah, konfliknya kita selesaikan aja. Saya memenuhi kemauan kamu, tapi kamu juga harus penuhin apa yang saya mau gitu. Nah, akhirnya dua belah pihak ini jadi menang gitu, dianggap menang. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini. Yang belum absen silakan absen. Terus kemudian nanti akan ada tugas yang dikoordinasikan oleh guru mata pelajarannya masing-masing gitu. Nanti sama Bu Maya, Pak Soleh, Bu Yani, dan saya nanti di grup koordinasinya. Jangan sampai tidak dikerjakan karena nanti berkaitan sama nilai rapot kalian semester ini. Sehat-sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.